Teteh tahu sekarang kamu udah nikah kan sama Devan pengusaha kaya raya itu? Ya Allah, kok sampai masuk medsos gini sih pernikahan aku sama Devan? Aku teh sama sekali nggak nyangka kalau keluarga Devan seterpandang itu sampai masuk berita ternyata. Kalau sampai Nisa lihat berita ini kumaha. Terus kapan kamu mau kenalin Teteh sama keluarga suami kamu? Kamu bisa bayangin nggak? Aku nih udah lama banget dijodohin sama Devan, tapi tiba-tiba aku harus melihat dia menikah sama perempuan lain. Gimana perasaan kamu kalau kamu digituin? Iya sih, gue paham. Lo pasti sakit hati banget. Mbak, Bill ya? Jadi, beneran mantannya Jenny itu suaminya Alia? Dara? Ngapain dia di sini? Maaf semuanya. Kenapa Teh Dara tiba-tiba telepon? Jangan-jangan Teh Dara nekat buat nyuruh aku ngenalin dia ke keluarganya Devan. Ih, kok di-reject? Berani-beraninya ya Alia nge-reject telepon aku? Kamu anggap ini main-main ya Alia? Enggak. Lihat aja, apa yang bakal Teteh lakuin buat kamu ya. Gimana ya reaksi kamu kalau Teteh kirimin foto-foto ini sama kamu, Alia? Sayang, kamu kenapa sih? Kok mukanya kayak gelisah gitu? Enggak, I'm okay. Beneran nggak apa-apa? Gak apa-apa. Dara bener-bener nekat. Berani-beraninya dia muncul di depan umum begini. Ini bahaya banget. Kalau keluarga gue sampai ketemu sama Dara,
bisa-bisa kebongkar perselingkuhan gue sama Dara. Gue harus cari cara dan cari alasan supaya gue bisa temuin Dara. Aku permisi dulu sebentar keluar ya. Mau kemana sayang? Ada klien aku janjian sama aku tapi aku lupa lah. Mau telepon sebentar. Ya. Kamu itu nggak berubah juga ya. Kalau janji sama klien yang benar dong. Kecewa nanti mereka. It's okay sayang, gak apa-apa. Kamu telepon klien kamu dulu, tapi jangan lama-lama ya sayang ya. Ya Ma, sebentar ya. Sebentar. Gak biasanya perkara klien bikin Miko seburu-buru dan sepanik itu. Aneh. Loh, ngapain Miko kesini? Miko mau apa ya? Ini apa lagi yang dikirim sama Teh Dara? Loh, Teh Dara bisa kirim foto ini? Apa jangan-jangan Teh Dara ada di sini? Itu Teh Dara. Aku ke toilet sebentar ya semuanya. Aku ke toilet sebentar ya. Sini aku, sini. Aduh. Apa-apaan sih kamu datang ke sini? Hah? Ngapain kamu muncul diri kamu di depan aku dan keluargaku? Tahu dari mana kamu aku di sini sama keluargaku? Sayang, kamu kok jangan nuduh aku kayak gitu dong. Aduh, Sin. Aku kan nggak tahu kamu di sini. Aku tuh kesini niatnya mau makan malam. Ternyata nggak sengaja ketemu kamu sama keluarga kamu. Hari Teh Dara teh mana ya? Jangan sampai Teh Dara teh ketemu dan ngenalin diri sama keluarganya Devan. Bisa-bisa rahasia pernikahan kontrak aku sama Devan teh ketahuan. Padahal aku sama Devan udah rahasiain itu rapi-rapi. Sayang, kamu tuh nggak boleh nuduh aku kayak gitu, ya? Itu kayak suaranya Teh Dara. Sayang, aku kan nggak tahu kalau malam ini tuh kamu mau dinner sama keluarga kamu di sini. Kamu kan nggak bilang sama aku. Jadi ini kebetulan aja sayang kita ketemu. Teh Dara lagi sama. Kamu tuh gak usah perempuan. Aku gak percaya sama kamu. Kamu pasti sengaja kan? Ikutin aku dari rumah. Ya? Dan kamu punya niat buruk sama aku dan keluargaku. Ya kan? Atau jangan-jangan kamu tuh mata-matain media sosial Tania. Jujur kamu sama aku. Kamiko. Ya Allah. Terserah kamu deh. Yang pasti aku nggak tahu rencana kamu kesini sama keluarga kamu. Terus kenapa kamu gak langsung pergi ketika lihat aku dan keluargaku di sini? Hah? Ya udahlah, terserah kamu aja sayang. Percuma aku ngomong apapun juga salah. Makanya kamu jawab aja alasan. Kamu ini kenapa sih? Kamu ini sengaja ngelakuin ini ya? Supaya hubungan perselingkuhan kita ini kebongkar dan keluargaku tahu. Iya. Sayang, kalau aku mau begitu, aku pasti
pasti akan ngelakuin itu dari lama, bukan sekarang. Oh, kamu bisa marah-marah gini dong, sayang. Astagfirullahaladzim. Teh Dara sama Kak Miko teh ternyata ada hubungan terlarang. Aku nggak bakalan percaya kalau ngeliat dan denger sendiri omongan mereka. Bisa-bisanya Teh Dara jadi selingkuhannya Kak Miko. Keterlaluan Teh Dara teh, ya Allah. Selama ini dia nelantarin anak kandungnya. Dan ternyata malah jalanin hubungan terlarang sama suami orang. Aku teh harus punya bukti. Biar Teh Dara nggak bisa ngelak lagi. Aku harus videoin semua ini. Alia. Kau pergi. Cepat pergi. Alia. Alia. Mas. Ngapain Mas masuk ke dalam? Ini kan toilet wanita. Saya mau ngobrol sama istri saya, ya. Ya kalau mau ketemu sama istrinya ya di luar aja dong, Mas. Ini kan toilet wanita, gimana sih, Mas? Oke. Pokoknya aku teh harus temuin Alia dan bicara sama dia. Loh Mas, ngapain? Ini kan toilet wanita. Oh, iya, saya lagi nunggu istri saya. Aku harus cegah Alia supaya nggak laporin hubungan aku sama Dara. Kenapa bisa Teh Dara berhubungan sama Kak Miko? Teteh minta kamu jangan ikut campur urusan Teteh ya. Ulah ikut campur kumaha. Ari Teteh boga isin tak. Teh jadi selingkuhan salaki batur. Teteh gak punya malu jadi selingkuhan suami orang. Teteh udah bilang Cowoknya kan lagi lagi ipar aku. Teteh udah bilang sama kamu. Ya, kamu teh nggak tahu soal apa-apa tentang Teteh. Udah gak usah ikut campur. Kalau kamu ikut campur nanti kamu nyesel. Hari Teteh boga hati. Teteh masih punya hati nggak nyakitin perempuan lain. Kami Teteh masih punya istri teh. Kata Nia. Pilih si gila ya teh. So,
Dan Alia kira Teteh datang ke Jakarta itu cari kerjaan yang bener. Bikin Teteh jadi sukses. Teteh gak hidup susah lagi. Tapi ternyata jadi simpenan. Teteh tega ninggalin Nisa di kampung buat kayak begini. Tante, stop ya. Tuh bawa-bawa Nisa tuh. Ngapain kamu sebut-sebutin Nisa? Teteh tahu nggak kalau ini tuh Teteh ngelakuin hal yang sama kayak dulu. Ngerusak rumah tangga orang lain. Teteh gak pernah ada kapok-kapoknya. Kalau inget dulu ya Teh, teing Teteh jadi selingkuhannya siapa? Tiba-tiba Nisa lahir aja dari hubungan gelap Teteh. Alia mana? Kenapa dia belum balik? Alia, cukup ya. Teteh bilang cukup. Kamu jangan ikut campur semua urusan Teteh. Karena kamu gak tahu apa-apa. Ngerti? Jangan ganggu semuanya. Jangan bikin berantakan semuanya. Teteh itu salah Teh. Nah jadi Alia yang diomelin Teteh yang gak pernah kapok dari dulu. Kami kok Teh korban Teteh yang keberapa? Terus apa yang Teteh lagi rencanain? Sampai-sampai Teteh nyuruh aku kenalin sama keluarganya Devan. Bilang sama aku, sok ngomong gerak. Teteh mau apa? Ngerusak rumah tangga orang lain lagi? Cukup ya? Kamu tuh jangan kurang ajar sama Teteh. Ajar. Alia mending kecewa tau gak sama Teteh. Ini ya kalau ibu masih hidup, ibu teh pasti kecewa juga sama Teteh. Teteh keterlaluan. Kamu tuh gak usah so suci ya. Kamu itu gak lebih baik dari Teteh. Kamu belum tahu apa-apa. Ya. Teteh lebih jauh lebih pengalaman daripada kamu. Kamu berani ngebongkar hubungan Teteh sama ibu. Teteh nggak akan segan-segan ngebongkar semua rahasia kamu sama keluarganya suami kamu. Ngerti kamu? Alarm kebakaran nih. Ayo kita pergi. Kalau Alia sampai balik ke meja kita, dia pasti akan kasih tahu mereka semua soal darah. Bagaimanapun caranya, gua harus cegah Alia. Alia nggak boleh bilang siapapun dan apapun ke mereka soal darah.
Mah, kebakaran, Mah. Devon, kebakaran, Devon. Kok bisa pas begini ya? Ada baiknya kalau si Alia ini sampai terjebak dalam kebakaran. Kalau misalnya Alia sampai mati, gua aman. Gak ada yang bisa kasih tahu siapapun soal hubungan gua sama Dani. Kita harus keluar ya. Tunggu. Miko mana tadi? Dia telepon tapi belum balik. Miko. Ayo, kita keluar dari sini, Pak. Mah. Kita harus pergi dari sini sekarang. Ayo. Miko, kamu tahu sumber kebakarannya di mana? Dari area dapur, Pak. Sudah mengarah ke sini. Ayo cepat kita pergi dari sini. Ayo. Lihat Alia nggak? Enggak, aku nggak lihat. Apa jangan-jangan terjadi sesuatu sama dia? Tolong, saya nggak kunci deh. Devon! Ya udah. Devon, kamu mau kemana? Aku mau cari Alia, Pak. Pan di belakang itu udah terlalu bahaya, jangan kesana, banyak api kemana-mana. Aku tetap harus cari Alia. Ya udah, kamu cepetan ya. Kita semua nunggu di luar. Semoga Devon ceroboh, biar dia sama Alia sama-sama celaka. Cepat. Alia! Tolong buka pintunya! Alia! Halo Devon! Kamu tuh denger aku nggak? Halo? Devon, halo? Devon, aku... Astagfirullahaladzim! Mati! Aku mahal ini, Teh. Gak apa-apa. Alia, kamu di mana, Alia? Alia! Aduh, padahal tadi udah tersambung. Baterainya kok habis sih? Aduh, baterainya habis. Aduh, bener-bener habis. Alia! Astagfirullahaladzim. Aku harus bisa keluar dari sini. HP Devon nggak bisa ditelepon. Ya Allah. Ayo cepat.
Gak kuat asapnya. Iya, aku juga, Ma. Alia? Mas, Mbak! Tolong! Ya Allah, mereka gak akan bisa denger aku ngomong. Orang di luar juga lagi rame. Kumaha tuh? Ini seharusnya kaca bisa dipecahin. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih tas kamu. Pelan-pelan. Kamu nggak apa-apa? Hah? Gak apa-apa. Ayo, kita pergi. Bentar. Apa? Ayo, kita harus pergi. Kak, Devan, kamu gak dengar? Dengar apa sih? Kamu ngerti nggak sih? Apinya udah nyebar kemana-mana nih. Ayo. Tadi dulu, iya aku tahu. Tapi aku dengar suara kucing, Devan. Mungkin aja kucingnya terjebak. Terus kenapa kalau ada kucing? Palingan kucing liar. Ayo, ayo. Devan, walaupun dia kucing liar tapi harus diselamatin. Gimana kalau dia terjebak di sini? Ya dia pasti bisa nyelamatin diri sendiri. Udah, sekarang yang penting kita kabur dari sini. Ayo. Enggak. Kalau memang dia bisa nyelamatin diri sendiri, dia nggak mungkin ngeong-ngeong, Devan. Kita harus tolongin. Devan, Ayo. kalau memang kamu orang yang penyayang binatang, pasti kamu rasanya pengen nolongin kucing. Ayo, kita harus kabur dari sini. Kamu ngerti nggak sih? Gak bisa. Jangan ngejar kucing itu. Devan, suaranya dari sana nggak bisa. Kita harus selamatin kucingnya. Ya, aku mau cari kucingnya. Alia! Itu keras kepala banget sih. Alia! Kenapa Devan sama Alia belum keluar? Papa khawatir sama mereka, mah. Papa. Mau kemana? Papa mau kemana, Pak? Pak, udah diem di sini aja, Pak. Terlalu bahaya di dalam. Kamu mau masuk. Papa mau cek kondisi mereka. Pak. Di dalam berbahaya, Pak. Papa jangan nekat dong. Memang benar, Pak. Dan lagian Mama juga yakin Devan sama Alia pasti masih bisa selamat. Sebentar lagi mereka juga pasti akan keluar dari restoran itu, Pak. Kalau Alia dan Devan gak keluar hidup-hidup, tentunya gua gak bakal repot-repot lagi untuk menyingkirkan mereka. Mission has done. Sayang, kamu nggak apa-apa kan? Hah? Kamu nggak kenapa-kenapa kan? Ih, ngapain sih si Tania nempel mulu sama Miko? Gak lihat situasi banget. Keadaan begini masih aja maunya mesra-mesraan. Tunggu. Alia sama Devan kemana ya? Nggak kelihatan? Jangan-jangan Devan sama Alia kejebak di dalam resto. Aduh, Alia.
Alia, semoga kamu selamat ya. Aku teh nggak mau terjadi sesuatu sama kamu. Pokoknya kalau terjadi sesuatu sama kamu, bisa-bisa rencana aku tuh semuanya bisa hancur. Aku nggak bisa masuk ke keluarga Miko. Berantakan semuanya. Devan, kamu teh nggak apa-apa? Oh, nggak apa-apa. Ayo kita pergi. Sebentar, Devan. Kucingnya. Udah, buruan, buruan. Iya. Sabar ya, Bos. Ayo. Udah, boleh pergi sekarang. Ayo. Beneran? Iya. Yakin? Ayo. Kok belum keluar juga, Mas? Gimana, Mak? Takutnya terjadi apa-apa sama mereka, Mak. Gue udah mikir Devan sama Alia tuh gak bakal selamat. Devan! 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 Ampun, lama banget kita khawatir di sini. Tadi kita berusaha banget buat bisa keluar dari dalam. Devan, Alia, syukurlah kalian selamat. Devan, ini kenapa, Devan? Devan, kita harus ke rumah sakit ya. Kita periksa kamu di rumah sakit. Ayo, ayo. Nggak apa-apa kok. Ini cuman luka biasa aja kok. Nggak usah ke rumah sakit. Itu mereka. Untung aja mereka selamat. Alia, kamu nggak apa-apa? Alhamdulillah, aku nggak apa-apa. Alia aja bisa masuk ke keluarga Devan dan diperhatiin seperti itu. Kenapa aku nggak bisa ya? Posisi aku tuh sama kayak Alia. Sama-sama punya rahasia yang nggak diketahui keluarga itu. Aku juga mau diperhatiin sama keluarganya Miko. Pokoknya aku harus bisa masuk ke dalam keluarga itu agar Miko mau nikahin aku. Ya udah kalau gitu lebih baik kita pulang biar semuanya bisa istirahat, oke? Kamu yakin nggak mau ke rumah sakit atau klinik terdekat dulu? Seenggaknya diperiksa. Enggak, aku nggak apa-apa kok. Ini cuman luka kecil aja kok. Udah, kita langsung pulang aja ya. Tapi nanti kalau infeksi gimana? Enggak, ini nggak infeksi. Percaya sama aku. Pulang ya, Pak. Ya udah, ayo Devan. Alia, ayo. Banget. Aku teh jadi nggak enak dan ngerasa bersalah banget ini. Kamu kayak gini teh gara-gara kamu ngelindungin aku, Devan.
Oh beneran nggak mau ke rumah sakit? Iya Devan, kamu dengerin tuh istri kamu bilang. Enggak, aku nggak apa-apa. Aku ini cuman kadang-kadang perih aja. Tapi palingan nanti aku perlu olesin obat luka aja. Tapi nggak apa-apa kok, nggak perlu ke rumah sakit. Beneran yakin kuat? Kita ke rumah sakit ya. Please, please, ke rumah sakit periksa. Dibanding nahan sakit terus kayak gini. Aku beneran nggak apa-apa. Ini bener-bener cuman perih aja. Tapi itu kan biasa. Kalau luka memar, luka lecet ya pasti kadang-kadang perih kan. Nggak apa-apa kok, beneran. Percaya sama aku. Cuma lihat. Alia, beneran. Aku nggak apa-apa. Percaya sama aku. Alia kelihatan benar-benar tulus sama Devan. Sepertinya memang mereka benar-benar saling mencintai. Apalagi tadi Devan juga sampai menantang bahaya demi mencari Alia. Sok khawatir banget sih Alia ini. Berkali-kali aku sama Miko berusaha cari celah untuk misahin Devan dan Alia. Tapi semuanya nggak sesuai ekspektasi sama sekali. Kalau begini, harus pakai cara apa lagi untuk menghancurkan hubungan mereka? Syukurlah Alia sama Devan baik-baik aja. Tadi aku udah sempet khawatir banget. Tapi untung mereka gak kenapa-kenapa. Kamu beneran gak apa-apa kan sayang? Apaan sih Tania? Justru itu. Kenapa mereka malah selamat? Mana gue belum sempet lagi bilang ke Alia supaya nggak buka mulut soal darah. Kalau sampai Alia udah cerita duluan soal darah, hancur gue, hancur. Pelan-pelan. Nah, sekarang kamu duduk. Biar aku obatin lukanya. Kotak yang biasa isi obat-obatan itu di mana? Di mana? Situ. Iya. Oke. Laci paling atas ya? Iya. Kenapa? Kamu jadi olesin atau enggak? Kalau enggak, biar aku aja. Jadi. Tapi itu bajunya buka atuh. Oh iya, oke. Sini. Bentar, satu lagi. Oke. Punten ini Maya, maaf ya. Maaf. Bentar. Sebentar. Satunya. Dah. Dari sana. Iya. Maaf ya. Iya. Pas sakit bilang. Iya. Apa. Sakit. Apa. Masih perih ya?
Aku tadi ngeliat bahu aku parah atau enggak, kamu aja kali yang kegeran. Siapa yang GR bisa kayak gitu? Ya udah, kamu jadi olesin atau enggak? Ini kalau kamu obatin orang di medan perang udah keburu mati, tahu kelamaan. Iya makanya ntar dulu, ini udah mau selesai, dikit lagi. Ini udah pelan-pelan. Pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Syukurlah, Devan ternyata memilih istri yang gak hanya cantik, tapi juga perhatian. Tadinya aku mau cek keadaan Devan. Sayang. Dara, kamu ngapain di sini, Dara? Kamu nggak boleh di sini, kamu keluar sekarang. Cepat, kamu keluar sekarang. Kamu nggak boleh di sini. Dara, keluar, kamu nggak boleh di sini. Dara, cepat keluar. Papa sayang. Dara, kamu keluar sekarang, kamu nggak di sini. Kamu nggak boleh di sini. Sayang. Dara, kamu ngapain di sini, Dara? Kamu nggak boleh di sini, kamu keluar sekarang. Cepat, kamu keluar sekarang. Kamu nggak boleh di sini. Dara, keluar, kamu nggak boleh di sini. Dara, cepat keluar. Papa sayang. Dara, kamu keluar sekarang, kamu nggak di sini. Kamu nggak boleh di sini. Miko, kamu? Tania, ini nggak seperti yang kamu lihat, Tania. Aku harus laporin ini ke papa. Tania, tunggu Tania. Please, jangan kamu laporin ke papa, Tania, ini cuma salah paham, Tania. Aku mau ini cuma salah paham. Tania, dengerin aku, Tania, please, Tania. Lepasin aja. Tania, please, ini cuma salah paham. Aku mohon, please, Tania, dengerin, Tania. Jangan. Miko, Jangan. Miko bangun, Miko. Jangan. Miko, Jangan. bangun, Miko. Jangan sih. Sayang, kamu mimpi apa? Kamu mimpi buruk. Kamu kenapa? Enggak. Oh, aku nggak apa-apa. Aku cuma mimpi jatuh ke jurang aja. Kamu istirahat lagi aja ya. Oke. Gimana kalau sampai Alia ngebongkar perselingkuhan gue sama Dara? Gue pasti langsung dicap aib sama keluarga. Papa jodohin gue sama Tania. Karena ayahnya Tania orang kepercayaan Papa banget. Tangan kanan Papa. Kalau gue ngecewain Papa, bisa dipastikan nama gue otomatis langsung dicoret Papa dari daftar ahli waris. Papa pasti kecewa banget sama gue. Dan Devan bisa dapat semuanya. Pokoknya, bagaimanapun caranya, gue harus bikin Alia tutup mulut. Alia.
Aku mau ngomong sama kamu. Ngomong aja. Soal semalam cuma salah paham ya. Dan wanita itu bukan siapa-siapa aku. Jadi aku nggak mau kamu berpikiran macam-macam. Dan aku ingat sama kamu. Kalau soal semalam itu, jangan pernah kamu bahas sama siapapun. Karena aku nggak mau ada keributan besar di keluarga ini. Maksudnya Kamiko ngomong gini ke aku apa? Aku cuma ngasih tau kamu aja. Supaya kamu jaga mulut kamu. Kalau kamu nggak bisa jaga mulut, kamu akan tahu sendiri akibatnya. Kalau emang Kamiko nggak ngerasa salah, kenapa Kamiko mesti takut kalau orang-orang sampai tahu? Dan kalau orang yang memang tidak bersalah, nggak perlu repot-repot ngejelasin apa. Mulai sekarang, gue nggak bisa ngeremin Alia lagi. Dia termasuk ancaman yang sulit dikendaliin. Devan, Ya. Kamu kok nggak bangunin aku sih? Aku kan jadi kesiangan. mana tega aku bangunin kamu setelah kejadian semalam. Bunda kamu kan sakit. Kan aku bilang ini cuma memar. Udah nggak usah dibesar-besarin deh. Ih, tetep aja yakin benar nggak sakit. Orang bunda kamu luka. Aman kok. Nggak masalahnya, hari ini aku ada meeting penting. Nggak mungkin aku nggak ke kantor. Ngapain kerja dulu? Udah mendingan istirahat di rumah sampai sembuh. Kamu dengerin nggak sih aku ngomong apa? Meeting penting, aku harus ke kantor. Ya udah tuh, tapi makan dulu. Nih, Apa nih? aku udah buatin nasi goreng buat kamu. Iya, anggap aja ini sebagai tanda terima kasih karena kamu udah nolongin aku. Oh iya, itu kan memang udah tanggung jawab aku sebagai suami kamu. Walaupun cuman suami kontrak ya. Iya, tapi berarti sebelum berangkat makan dulu. Yaudah, kamu taruh di meja, aku ganti baju dulu ya. Sini. 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 Duduk. Makan dulu. Baru ganti baju. Aduh. Ganti baju dulu, baru makan. Ih, sini. Keras kepala banget sih. Makan dulu, baru ganti baju. Makan itu nggak nyampe 3 hari ya. Suap. Kok nggak apa-apa sih? Maksudnya kok main nyobain aja? Gak boleh makan sambil ngomong, ntar keselak. Ya kalau kesel ya pasti gara-gara kamu. Udah jangan banyak ngomong. Yang penting isi perutnya, harus sakit pundak, sakit perut. Mina. Oh, Mina. Iya, Pak. Bikinin saya kopi atuh. Iya, Pak. Bentar. Mina. Iya, Pak. Sekalian jangan lupa bikinin saya roti. Pakai selai coklat, ya.
biar saya kayak orang-orang kayak gitu. Cepetan, jangan lama-lama ya. Iya Pak, saya bikinin dulu ya. Bapak, jangan seenaknya nyuruh Mbak Mina. Emangnya kenapa tuh? Gimana pun, Bapak numpang tinggal di sini. Mbak Mina kerjanya sama Kak Devan, bukan sama Bapak. Bisa. Jangan sok tahu kamu. Nggak usah coba seramain Bapak. Tugas kamu hanya sekolah. Sekolah aja belum bener. Udah sekolah sana. Nyuruh orang tua segala. Seperti suaranya Alia, Mah. Apalagi sih tuh anak? Ah, ya Allah. Ya Allah. Ini apa-apaan sih? Kok ada pecahan piring di mana-mana? Alia? Kenapa banyak pecahan piring kayak gini? Alia, kamu kenapa? Stop, Devan! Jangan deket. Ini ada cairan licin di sini. Cairan apa? Ya aku juga nggak tahu. Kayaknya cairan pembersih lantai. Siapa yang numpahin cairan pembersih di situ? Hah? Kurang kerjaan banget sih Alia. Bukan kurang kerjaan, Mas. Mungkin ada yang sengaja numpahin. Ngaco ya kamu. Jangan asal ngomong. Udah jelas-jelas istri kamu yang ceroboh turun tangga nggak lihat-lihat. Istri kamu ini yang bisa mencelakakan orang lain dengan pecahan-pecahan piring ini. Aku cuma ngasih tau kamu aja. Supaya kamu jaga mulut kamu. Kalau kamu nggak bisa jaga mulut, kamu akan tahu sendiri akibatnya. Apa jangan-jangan Kamiko yang ngelakuin ini? Dia teh sengaja naruh cairan pembersih lantai supaya aku jatuh. Sial. Kenapa Alia masih baik-baik aja sih?
Kalau Alia lewat sini dan kepleset, pasti jatuhnya bisa parah. Gua nggak akan pernah lepasin orang yang udah jadi ancaman dalam hidup gue. Rasain lo, Alia. Udah deh Alia, Mama yakin kamu yang ceroboh. Kamu tuh kan orangnya emang ceroboh. Ma, jangan nuduh Alia terus dong. Dia baru habis jatuh loh. Devan, emang aku yang salah. Bener apa kata Mama? Aku yang ceroboh. Mungkin tadi pas aku mau bebersih kamar, aku mau ngepel kamar, terus cairan pembersih lantainya tumpah di sini. Cuman aku nggak sadar. Aku yang salah. Kamu dengar kan? Kamu dengar sendiri kan, Devan? Istri kamu ini memang yang ceroboh. Kamu itu ya nggak boleh selalu curiga sama orang. Itu namanya nuduh. Ma, maksud aku bukan nuduh. Udah. Masalah kayak gini nggak usah panjang kali lebar lagi ya. Cukup. Yang penting sekarang Alia baik-baik aja, nggak ada yang terluka, ya. Dan kamu Alia, tolong urusan beres-beres rumah, kamar, semuanya serahin sama Bi Ipah ya. Kamu nggak usah ngerjain, oke? Iya, Pak. Maaf. Ya, lain kali kamu lebih hati-hati ya. Kalau kenapa-napa udah panggil Bi Ipah aja. Ampura ya, Devan. Aku tuh terpaksa ngebohong. Aku nggak mau masalahnya jadi panjang. Habis kumaha atuh. Nggak ada buktinya siapa yang naruh cairan pembersihnya di tangga. Ya udah Papa mendingan sekarang ke kantor aja ya. Jangan sampai kesiangan. Jangan sampai Papa telat hanya karena hal-hal yang nggak penting kayak begini. Ya Pak ya? Ya udah, Devan, Alia, Papa berangkat ke kantor dulu ya. Hati-hati ya, Pak. Ya, Alia hati-hati ya. Dibelinya Pak? Iya. Aku bantu. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Loh, kamu kemana? Mau itu, beresin pecahan piringnya. Enggak usah. Bi Ipah aja ya. Bibi. Iya mas, ada apa? Bi, ini bekas pecahan piring tolong dibersihin ya. Iya mas, Bibi ngambil sedokan sama sapu dulu ya. Kamu sakit di mana? Tadi aku ngeliat kamu meringis soalnya. Ini sakit. Kamu sakit di mana? Di sini. Oh. Kenapa? Jangan dilihat dong. Ya kalau nggak dilihat-lihat ya taunya dari mana sakitnya di mana? Aku cuma ngasih tahu, kamu mesti dilihat. Ya udah. Kalau gitu kita ke rumah sakit ya. Gak usah. Ini pakai obat gosok juga ntar sembuh. Bibi punya kok mas minyak gosoknya. Ampuh banget. Bakal ngobatin kekilir, pegel-pegel, sama bekas memerjat. Cukup. Ya. Bi, obat itu tolong dibawain sama kasih ke Alia ya. Supaya sakitnya dia cepet hilang. Ya, Bibi ambil dulu ya. Ya. Ih, kamu tuh gimana sih? Malah ngerjain Bi Ipah, bolak-balik dia udah ambil serokan, terus sekarang ambil obat gosok, nggak apa-apa. Biar aku aja yang ambil sendiri. Ayo. Udah, kamu kemana lagi sih? Ya ayo ngambil obat gosoknya lah. Sekalian nanti kamu juga nggak apa-apa, ayo. Nanti kamu telat soalnya, ayo. Kamu beneran nggak apa-apa? Hey! Jalan dulu deh. Ya. Bilang nggak apa-apa, nengok lagi. Ya kan cuma mau mastiin. Nggak usah. Apa gua kurang ya nuangin pembersih lantainya? Terlalu sedikit kali ya? Makanya Alia cuma jatuh duduk aja. Harusnya Alia tuh jatuh parah. Jadi penasaran gue. Coba gue cek deh.